perasaan program ini nggak berat-berat kali lah. Ya, oke. Silakan matikan share screen-nya. Ya, Pak. Oke, secara umum 1, 2, 3 saya lihat sudah betul tadi. Ya, bingung nomor 4 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, yang pertama sudah betul chi², yang kedua chi² juga betul ya. Nomor 3, Uji. Independen sampel test ya. Tadi Betul independen. tadi. Yang keempat, Uji. Bivariat, Pak. Iya, korelasi Bivariat, ya. Cuman kalian bingung karena masih ada DF di sini ya. Iya, Pak. Oke, baik kita lihat sekarang ya. Screen saya nampak kan? Nampak, Pak. Oke. Baik. Ini dia. Yang pertama dah betul tadi apa di sini bipolar dengan seks. Oke, analyze, descriptive statistik, cross step, ya tinggal masukin seks sama bipolar, bipolar ini nggak perlu diubah karena by default ada chi²-nya, kemudian sel juga semua, kalian bisa pilih di pesanannya. Kalau misalnya tadi ada yang nanya expected-nya bagaimana, bisa nggak bisa dimunculkan juga ya di sini, jadi opsinya banyak ya. Kita klik continue, oke, kita lihat hasilnya, ini dia ya. Jadi tadi sudah betul nilai ujinya 6,7, kemudian p-value-nya 0,09, derajat kebebasan 1 ya. Oke, itu yang pertama, saya rasa sudah jelas. Yang kedua juga seperti itu, chi² antara deskriptif statistik antara seks dengan apa tadi, kurang tidur ya, dengan kurang tidur. Kita klik, ini nggak usah banyak kali ya, kita klik continue karena kita butuh p-value-nya saja. Oke, ini dapatnya ternyata nggak ada hubungan ya, baik laki atau perempuan sama masalah tidurnya. Di sini terlihat p-value-nya 0,6, berarti nggak ada hubungan antara gangguan tidur dengan jenis kelamin. Ya, nggak ada satu yang lebih mendominasi yang lain. Tapi kalau misalnya Anda tes tadi marah dengan misalnya jenis kelamin dengan marah, maka dapat ya, ada perbedaan di situ, perbedaan proporsi. Nomor 3. Nah, ini udah betul tadi ada yang bilang satu kan variabel kategori, satu lagi numerik ya. Di saat kita membandingkan dua variabel numerik, kita melakukan uji independent sample test ya. Analyze, compare mean, independent sample test. Kemudian yang tes variabel yang ingin kita lihat apa? Tinggi badan. Tinggi. Ya. Sedangkan yang ingin kita bandingkan antar jenis kelamin. Jadi itu masukkan ke grouping, define group. Ada lagi, ada perempuan, ini terserah ya urutannya. Kemudian klik continue dan oke. Di sini baru dapat ini kita lihat ya 3. Jadi pertama nilai T-nya -20, kemudian derajat kebebasan 998, kemudian p-value-nya 0,001. Jadi ada perbedaan mean antara untuk tinggi antara laki-laki dengan perempuan. Dan ada saya tanya juga di sini berapa laki-laki berapa perempuan, terjawab ya. Perempuan itu rata-rata tingginya 157, sedangkan laki-laki 168. Jadi laki-laki lebih tinggi dan secara statistik terbukti. Oke, itu yang ketiga. Yang terakhir dua-duanya numerik ya kan? Ya, untuk dua-dua numerik tadi ada yang sudah betul jawabannya, ada juga yang masih bingung ya. Itu sudah kita bahas sebenarnya di pertemuan berapa ya? Waktu kita bahas deskriptif statistik, pertemuan kedua. Jadi di sini kita lakukan uji bivariate correlation. Jadi sudah betul ada yang jawab. Ya. Di sini kita pilih tinggi dan berat. Ya. 2 variabel di sini, kemudian kita klik OK.
kita temukan ini, ya, Pearson correlation, dan di sini kita nggak ada kita dapat nilai p value 0,001, ya, ini dia p value-nya sama di atas atau di bawah. Kemudian uji Pearson correlation-nya adalah 0,458 atau 0,46, ya. Jadi hubungan korelasinya positif. Dengan kata lain, semakin tinggi berat badan, makin berat beratnya, gitu ya. Jadi berhubungan ya. Dan itu masuk akal ya. Kemudian di sini derajat kebebasan memang tidak muncul. Jadi kita laporkan cuman 2 hal saja. Apa itu? Pertama kita tulis p value sama dengan berapa? 0, biasanya lebih biasa gini juga boleh. Lebih kecil dari 0,001. Kemudian 0,001, R sama dengan berapa? 0,45 ya. 0,45. Nah, jadi seperti itu cara kita menulis laporan untuk uji Pearson ya. Setelah asumsinya kita lihat, kemarin sudah kita lihat ya berapa dan bisa kita normalkan. Oke, itu sebenarnya jawaban. Bagus diskusinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya sampaikan beberapa hal lain lagi yang bisa kita lakukan dengan PSBB ini. Pak, ayo bertanya. Ya, silakan. Yang untuk nomor 3, p-value-nya itu kan 0,001. Nilai ujinya tuh yang 99 derajat kebebasannya 998,00 itu ya, Pak ya? Ya, jadi kalau kita isi ini P sama dengan ini nomor 3 ya. P ini berapa? Nomor 3 P-nya ya lebih kecil dari 0,01. Kemudian nilai uji apa lambangnya di sini? Apa? T ya. T sama dengan nilai uji ya. minus 20 ya, minus 20. Walaupun minusnya di sini nggak menunjukkan apapun. DF sama dengan berapa? 998. Ya. Ini dia yang perlu kita laporkan. Nah, kalau berat badan laki-laki tadi sudah, kalau kita misalnya mau lapor berat badan laki-laki rata-rata tinggi laki-laki adalah sama dengan berapa di sini? 168. Lagi-lagi 168. Selain kalau kita tulis min, selain diikuti oleh Standar deviasi. iya, 168 plus minus 6,7. 168 per SD sama dengan 6,7 seperti itu ya. Berapa ya, sini sudah mulai rata-rata tinggi. Ini nggak usah lagi berapa. Rata-rata tinggi lagi dan sini rata-rata tinggi perempuan sama dengan adalah berapa kalau perempuan tadi? 157, 6,1 kan? 6,2. 157 SD sama dengan 6,2. Oke. Nah, ini kalau mau lebih jelas bisa kita tulis ini seperti ini. M sama dengan karena apa tuh min ya. Sini M dengan oke. Jadi min sama untuk laki-laki 167, standar deviasinya 6,7, min untuk perempuan 157, standar deviasinya 157, 167, betul. 168. 168. Oke, gitu cara kita menulis perbedaan means ya. Uji korelasi seperti ini. Nah, tadi kita sempat cerita tentang grup ya. Ini saya simpan, siapa tahu ada yang mau nanti.
Ada kita cerita tentang grup, kalau masih ingat ya. Misal di sini kita punya data terkait dengan pendidikan, ya. Itu kalau kita cek pendidikannya, analyze frekuensi, kita cek misalnya pendidikan, di sini dapatnya ada 6 level berbeda. Ya, ini seingat saya 0 itu nggak sekolah dia, ya. 1 itu SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 sarjana, 5 pasca. Ya. Sekarang misal saya suruh misalnya atau diminta, kalau bisa variabelnya jangan terlalu banyak kayak gini, atau grupnya jangan terlalu banyak. Dari 5 disederhanakan jadi 2 saja gitu. Ya, oh jadi 3, ya. Jadi 3 misalnya. Jadi yang SD, coba ya, misal kita buat di bawah di sini. Yang tadi ada 3 grup, ada 6 grup ya kan? Misalnya yang grup tidak sekolah 0 tadinya ya. Kemudian yang tambah atau apa ya, koma aja dulu. 1, 2 SD, SMP. Bentar, SMA ramai enggak? SD, SMP, SMA, oke. No, tidak sekolah, SD, SMP. Oke, ini digabung jadi 3 grup ini, 3 kelompok nih misalnya. Ini jadi grup 1, tapi kita mulai dari 0 ya codingnya. Kemudian grup nomor berapa di sini? Nomor ini 0, 1, 2, ini nanti jadi satu grup ya. Kita gabung. Paham ya? Kemudian 2 kita biarkan lah karena dia rame. Oh, nomor 2 sudah ke grup 1, 3 tetap jadi 3, tapi kodenya jadi 1 nanti. Ya. Kemudian yang 4 tambah 4 dan 5, 4, 5 sama dengan 2. Jadi ada 3 grup baru. Nanti kita kasih nama misalnya ini pendidikan rendah misalnya. Kalau 3 SMA ya, pendidikan menengah, walaupun di SMA, atau pendidikan SMA ya. Kalau nomor 2 misalnya nanti universitas. Itu kan nomor 4, nomor 5 kan universitas itu S1, 5 itu S2. Jadi kita anggap mereka pendidikannya satu grup, universitas itu ya. Nah, bagaimana cara kita buat dari 6 grup ini menjadi 3 grup saja? Ada yang tahu? Ada? Oke, kalau tidak kita mulai ya. Ini masih hidup orangnya semua kan? Masih, Pak. Nah, soalnya Masih, tengah Pak. kali. Karena saya Serius, Pak. Oke. Ya. Serius kamu, Pak. Serius mendengarkan. Siapa tahu udah hilang kan? Saya hilang sinyal atau Anda hilang sinyal. Oke, jadi caranya seperti ini. Kita di sini di samping analyze, di sini ada fungsi transform, ya. Ada fungsi transform, ini bisa kita compute, bisa kita count, bisa automatic record dan sebagainya. Karena di sini kita membuat variabel baru, katakanlah misalnya dari pendidikan. Ini kan awalnya di sini misalnya pendidikan 3 misalnya, karena 3 grup saja. Kok ini kan jadi 6. Jadi kita buat nanti di bawahnya nanti muncul di bawah bipolar ini di nomor 23 muncul variabel baru yang terdiri dari 3 grup. Jadi caranya transform record into different variable. Karena kalau misalnya kita pilih record into different variable, nanti variabel lamanya hilang. Dari 6 grup itu nggak ada lagi. Jadi kita kalau mengecek data awal itu sulit. Ya. Jadi Record into gimana? itu apa? Gimana? Pak. Enggak, Pak. Transform record apa tadi, Pak? Into apa, Pak? Lihat di slide. Slide saya nampak kan? Screen saya nampak kan? Pak. Hah? Screen saya Nampak, nampak? nampak. Oke. Nampak, Nampak, nampak. Nampak, Lihat di Pak. screen ya. Jadi transform record into different variable. Jangan into the same ya. Into the same nanti variable lama hilang. Jadi ini kita buat baru. Into different berarti kita buat baru. Record into different variable. Kita klik.
Kemudian di sini ada opsi old sama new. Old itu berarti variabel lama. Yang lama tadi mana? Pendidikan ya. Pendidikan kita pilih masukkan kemari. Nah, kalau sudah masuk kemari, yang new kan kosong. Kita klik dulu. Kita klik ini dulu, baru kita ini muncul. Karena kalau nggak diklik tadi kan nggak muncul ya kan? Kita tulis nama variabelnya apa? Pendidikan 3 tadi kita mau kasih nama ya. Label ini boleh diisi, boleh enggak. Nah, kalau sudah, ini nggak boleh putus sama kayak nama variabel kemarin waktu kita belajar cara membuat variabel ya. Jadi kalau misalnya Anda tulis variabel 3, dia nggak mau. Ya, tetap harus variabel 3 atau variabel underscore 3. Ya, jadi ini boleh. Kalau sudah seperti ini, kita klik change. Langsung kemari. Ya kan? Nah, di old and new variable ini kita ubah sekarang. Old and new variable. Tadi variabel gimana? 012 jadi 0. Ya. Oke, sorry. Kenapa nggak ulang? Pak. Ya. Bisa Bapak ulang, Pak. Tolong Bapak ulang sedikit setelah kita pilih pendidikan, Pak. Agak ketinggalan. Oke. Setelah pendidikan, pekerjaan. Ya, setelah pendidikan klik ini, old and new value. Ya. Ada di laptopnya? Ada Pak, ada. Tapi jangan nanti nggak ada di laptop saya, nggak tahu nih gimana kok nggak ada. Saya nggak bisa lihat juga gitu ya. Oke, kita klik ini dia. Muncul seperti ini kan? Nah, di sini baru kita ubah sesuai dengan rencana kita tadi. Ya, di sini kita 0123 jadi 0. Ya. Aduh. Inilah dia. Ini nggak muncul lagi ke atas nih. Nah. Oke, ya. Jadi 0123 jadi 0. Jadi paling gampang kita bisa pilih misal 0 ini old ya, ini new. Jadi yang baru tetap apa dia jadinya? Ini nilai lama. Nilai lama misalnya 0, awalnya 0, yang baru 0 juga. Boleh. Boleh kita buat seperti ini. Tapi cara paling atau misalnya yang 1 jadi 0. Ini kan 1 jadi 0 kita add. Jadi 0 jadi 0, 1 jadi 0, bisa juga 2 jadi 0. Ini boleh seperti ini. Ya. Tapi kalau mau lebih cepat, mau lebih cepat, gini caranya. Jadi yang paling kecil di sini kan 0. Ya kan? 0, 1, 2. Jadi yang paling kecil 0. Jadi kita bisa tulis pilih di range. Bisa juga di sini. Range paling bawah sampai nilai berapa. Jadi yang paling bawah kan 0. 0 sampai 2. Ya kan? 0 sampai 2, 0, 1, 2 berarti kalau range lowest true value berarti dari paling bawah sampai berapa. Oke, jadi karena paling bawah adalah 0, nggak perlu kita tulis lagi. Paling tinggi berapa yang mau kita masukkan? 2. Oke, 2, 0 sampai 2 jadinya 0. Kita klik add. Ya kan? Jadi lowest sampai 2 jadi 0. Oke, kemudian ada 3. 3 kan cuma 1 dia, jadi nggak bisa diubah. Tetap kita harus balik kemari. 3 jadi 0. Oh, 3 jadi berapa? 1 ya. 3 jadi 1. Oke. Kemudian yang terakhir 4 sampai 5. 4 sampai 5, 6. Kalau ada sampai 100 nggak masalah. Kita pilih dari berapa sampai paling tinggi. Ya. Dari berapa tadi kan 4. 4 sampai paling tinggi. Ya. Mau 5, mau 6 nggak ada urusan lagi. Karena kita cuma 3 grup. Jadi kita pilih 4. Di sini kita ganti variabel barunya jadi 2. Kita klik add. Jadi sekarang sudah ada variabel kita seperti ini. Paling rendah sampai 2 jadi 0, 3 jadi 1, 4 sampai paling tinggi jadi 2. Udah betul kan? Seperti rencana kita tadi? Sudah, Pak. Oke. Ya Pak, dah. Oke. Kalau sudah, nah, ini udah hilang pula ada nih. Inilah ya. Oke. Ini kalau sudah kita klik continue. Sudah? Ini sudah, biarkan seperti ini, kemudian kita klik OK.
Ya, coba lihat, di sini kan masih bipolarnya masih kosong, variabelnya sampai 22. Kalau kita klik OK, dia sudah muncul variabel baru. Ya, variabel baru yang namanya bipolar 3, sorry, ya, pendidikan 3. Nah, untuk memastikan kita bisa cek lagi, betul nggak jadi 3 dia sekarang. Analyze, descriptive statistik, frekuensi, ini biarkan saja sebagai pembanding, kalau mau dihilangkan ke samping juga boleh. Nah, kita masukkan variabel barusan kita buat, kita klik OK. Ya. Ini dia sekarang. Betul ya. Jadi 0 ini 0 karena desimalnya belum kita buang, 1 2. Jadi ada 3 variabel baru ya. Kelompok pendidikan rendah ada 9%, SMA ada 60%, kuliah ada 29%. Kalau misalnya kita mau ganti nama bisa kita ganti di value label kayak kemarin ya. Jadi ingat kan kalau misalnya 0 misalnya pendidikan rendah, kita klik add, 1 tadi SMA ya, nah, SMA, 2 universitas, oke. Udah kita klik OK, kemudian desimalnya kita buang saja biar enak. Kemudian kalau misalnya kita analisa lagi kayak barusan, tetap ya ini kita buang saja. Oke, pendidikan 3 aja. Nah, sekarang kita temukan bahwa sudah ada pendidikan rendah, SMA sama universitas sesuai dengan value label yang barusan kita buat. Ya kan? Nah, sekarang misal timbul pertanyaan, kira-kira secara teori ada nggak hubungan atau ada nggak perbedaan umur berdasarkan tingkat pendidikan? Secara teori. Ada Pak? Ada. Biasanya yang paling tua tuh pendidikannya di mana? Tinggi atau rendah? Univ Pak. Tinggi ya. Jadi makin tinggi pendidikan biasanya usianya juga makin tua, masuk akal ya kan? Kita coba pastikan sekarang. Nah di sini kalau misalnya 2 variabel, kayak tadi kita bisa buat independent sample t-test. Nah di sini kita 3 variabel, 3 grup sudah. Kita mau tes dengan usia. Kira-kira uji apa kita buat? Uji One way, one way ANOVA ya. Jadi analyze tetap compare mean, one way ANOVA. Nah, di sini dependent variabelnya kita pilih apa? Umur ya. Sedangkan pendidikannya kita masukkan ke faktor, kita tulis deskriptif, homogeneity, kalau mau klik post hoc juga boleh. Ini banyak apa tuh uji post hoc-nya. Nanti kalian kalau sempat saya ajarkan tentang uji post hoc ini. Saya biasa pakai Tuki ya. Tapi kok kalian nggak klik, mau saja dulu lah, nanti bingung pula. Oke, kita klik OK. Ya. Apa yang kita lihat sekarang? Ya, mereka yang pendidikan rendah rata-rata usianya 16 tahun. Pendidikan SMA rata-rata usia 19 tahun. Yang kuliah rata-rata 25 tahun. Masuk akal nggak? Sesuai dengan teori nggak? Sesuai Pak. Sesuai ya. Jadi makin tinggi usia, grup pendidikannya juga makin tinggi. Makin ya kan? Itu yang pertama terlihat. Jadi kalau nanti saya tanya berapa rata-rata pendidikan rendah, rata-rata orang pendidikan rendah. Bisa juga kita buat seperti ini, misalnya kita lihat antara pendidikan dengan pendapatan misalnya. Siapa tahu nanti kalian di variabel, kalian ukur pendapatan. Kalian membandingkan orang yang lulus SMA berapa pendapatannya, yang lulus sarjana berapa pendapatan, dan yang lulus S2, S3 berapa pendapatan. Nah, ini caranya gitu. Jadi kalau lebih dari 2 variabel, kita kelompokkan dulu, kemudian kita bandingkan. Paham ya? Itu yang pertama. Ya. Jadi pendidikan di sini terlihat jelas bahwa makin tinggi dia sekolah atau pendidikan, usianya juga makin tua. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kita abaikan saja. Yang kedua kita lihat adalah p-value-nya. Beda nggak? Walaupun di sini kita lihat secara beda, tapi untuk memastikan secara statistik kita lihat di sini, ya, perbedaan antar grup. Ya, di sini dapat p-value-nya adalah 0,001, lebih kecil dari 0,01. Dalam artian setidaknya satu dari salah
salah satu dari tiga grup ini punya nilai yang berbeda. Itu dia cara memahami one way ANOVA. Ya, saya ulang lagi, setidaknya salah satu dari tiga grup ini punya nilai min yang berbeda dari yang lain. Dan di sini terlihat tiga-tiganya beda. Kalau misalnya Anda temukan nanti misalnya pendidikan rendah itu 16, sedangkan SMA sama universitas itu sama-sama 25, itu p-value-nya juga seperti ini, tapi tidak signifikan sekali. Misalnya bisa saja 0,01 misalnya atau 0,02, karena cuma satu grup saja yang sangat signifikan. Ini karena tiga-tiga grupnya berbeda, ya, maka p-value-nya seperti ini. Ini yang pertama kita lihat. Yang kedua adalah nilai ujinya. Jadi kan kalau chi-square nilai ujinya X. Kemudian kalau independent sample t-test T. One way ANOVA nilai ujinya adalah F, ya. Lambangnya F, ya. Sedangkan derajat kebebasan 2 di sini, ya. 3 grup dikurang 1, 2. Oke. Jelas? Coba kalian buat sekarang sendiri, bisa nggak? Ya, kalian buat sekarang bukan pendidikan, tapi usia. Ya, usia umur ini. Umur coba kita lihat dulu lah, deskriptif statistik, frekuensi, umur. Kita lihat, bentar ini dulu. Oke, umur ini belum ada groupingnya, paling muda 12, paling tua 48. Katakanlah kalian buat jadi 3 grup juga. Ya, misalnya usia 12 sampai 20 grup 1, 20 sampai 30 grup 2. Ya, tapi grup 3 akan sangat kecil nih ya. Kayak gini aja, 12 sampai 18 grup 1. Kemudian kayak gini, saya tulis saja jangan lupa. 12 sampai 18 itu grup 0 katakanlah yang paling rendah. 19 sampai berapa nih enaknya ya? 25 ya. Katakanlah ini masa kuliah. Ya. 1, kemudian 26 di atas 26 ya. Di atas 26 itu grup 2. Ya, ini bisa juga misalnya lebih kecil dari 18. Grup 1 ini lebih kecil sama dengan ya. Sangat ada lambangnya. Lebih kecil sama dengan ini gini aja. Lebih besar sama dengan 26 itu grup 2. Coba kalian buat sekarang. Setelah buat, kemudian coba lihat uji perbedaan min usia dengan apa nih, tinggi badan misalnya, ya, yang sama-sama yang salah satunya numerik dengan tinggi badan. Oke, silahkan dilakukan. Oke, tapi udah azan ya. Oke, gini aja ini tugas ya. Bisa nanti diskusi. Tadi sudah saya kasih demonstrasi. Waktunya udah habis juga nih. Bisa jadi tugas ini. Silakan di screenshot ya. Pertama buat grup ini, latihan ya, latihan, buat 3 grup, 3 grup usia, kemudian uji perbedaan min usia dengan tinggi badan dan berat badan misalnya, ya, oke. Ini saja saya rasa latihan, silahkan kalian coba buat sendiri. Tadi caranya sudah saya sampaikan. Kemudian diuji ya pakai independent one way ANOVA. Ada pertanyaan di sini? Oke, tugasnya saya share di slide, di chat room.
Oke, itu tugas sudah ada di chatroom, silahkan di-download. Karena mau saya tutup, biasa kalau ditutup hilang. Ya. Oke, ada pertanyaan yang terakhir sebelum kita